Untuk untuk diskusi hari ini mohon ditunjuk Ibu untuk mengkoordinir diskusi kita hari ini, yaitu tentang Pancasila sebagai Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Dimana diskusi kali ini akan disampaikan, akan dijelaskan oleh kelompok 5. Untuk diskusi mau alihkan ke moderator kelompok 5. Terima kasih Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Farhan Ghazali sebagai moderator, kemudian ada Aina Tawari Natarigan, Amelia Salsabila, Fatimah Gifo Marisko, Luciana Akila Mariza, Muhammad Farhan Ananda Mirza, Nurul Khalifah, yang berjudul menelusuri mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yang dimana Pancasila lah yang menjadi patokan pada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia juga sebagai rambu normatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Khalifah. Pada Nurul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan atau mempresentasikan materi yang pertama mengenai konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Next. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang kedua, yaitu setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rampu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Keempat, yaitu setiap perkembangan iptek haruslah berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau memperbumian ilmu. Selanjutnya yaitu keempat pengertian Pancasila tersebut dikemukakan mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom dan kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua yaitu bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal Yang kedua yaitu bahwa iptek yang dikembangkan Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek itu sendiri harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya yaitu ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Dan yang ketiga yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek itu terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawasi dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Dan yang terakhir yaitu bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai proses indigenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar ilmu pengembangan, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai konsep Pancasila. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya akan dibacakan oleh
Baiklah, mungkin saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut, yaitu yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Fatimah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Pada Amel, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alasan diperlukan Pancasila menjadi dasar pengemban ilmu. Alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, contohnya. Apabila hal ini dibiarkan berlarut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Alasan yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong yang digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Sekian penjelasan mengenai alasan pentingnya Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Amel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Givo. Pada Givo, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai sumber historis Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila, Dasar Falsafah Negara, pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959, sebagaimana disitir oleh Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan
Pembangunan Bangsa 14-15 Agustus 2006 selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai blueprint dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK, karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu, bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri dalam sambutan seminar tersebut yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk 10 dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Selanjutnya, Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Monoteisme, 2. Humanisme dan solidaritas karya negara, 3. Nasionalisme dan solidaritas warga negara, 4. Demokrasi dan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial. Disambung Profesor M. Sastra Prateja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan menegaskan ada 2 peran, yaitu yang pertama Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, dan 2. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih, Ivo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lucy. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan IPTEK. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan IPTEK karena dampak negatif pengembangan IPTEK, seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung, mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima Baiklah. kasih kepada Lucy. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhana Nanda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 pada 18 September 1986 di Jakarta. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik
dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Nah, lanjut. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan satu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Berdasarkan pemaparan isi pidato pada para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya, kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terumuskan dari proses akulturasi budaya Nusantara yang berlangsung berabad-abad. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pegangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas dan alam semesta, manusia, masyarakat, berbangsa, dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Filsafat Pancasila merupakan landasan dalam proses berpikir dan berpengetahuan. Sekian hasil diskusi kami masuk sesi pertanyaan yang dibuka 2 sesi, 1 pertanyaan, 4 pertanyaan. Dan di kolom komentar sudah ada 8 lebih, jadi kami ingin minta waktunya untuk berdiskusi. Kepada Mel ingin menjawab pertanyaan, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Raisa Rania Insyira. Bagaimana cara menempatkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan mengapa pengembangan ilmu harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila? Bagaimana cara menempatkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, mengapa pengembangan ilmu harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila? Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus didasari dengan nilai-nilai tersebut agar tujuan bangsa dapat tercapai dengan baik. Jika tidak didasari dengan nilai tersebut, tujuan bangsa akan gagal dan berakibat fatal untuk bangsa Indonesia. Jadi, kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sekian jawaban untuk Raisa. Apakah Raisa sudah paham? Dikembalikan pada moderator.
Terima kasih Amel. Apa Risa sudah bisa menerima jawabannya? Sudah Farhan, terima kasih. Selanjutnya Fatima akan menjawab pertanyaan dari Yona. Pada Fatima dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yona, yaitu mengapa pengembangan ilmu harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila. Seperti yang terdapat dalam slide tadi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK itu karena Pancasila harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan juga oleh Prof. Noto Nagoro, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai azas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Dikembalikan, moderator. Terima kasih Fatima. Apakah Yona bisa menerima jawabannya atau ada tambahan lagi dari teman-teman? Baiklah, saya menerima jawaban dari Fatima. Terima kasih. Pada Nurul ingin menjawab pertanyaan dari Malaysia, silakan. Pada Nurul dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mary Saifullah, yaitu bagaimana contoh penerapan Pancasila sebagai karakter keilmuan di Indonesia. Beberapa contoh tentang penrumusan Pancasila sebagai karakter keilmuan di Indonesia yaitu dari sisi ilmu itu sendiri. Pancasila sudah mencakup dari semua segi aspek kehidupan, mulai dari sila pertama yang mencakup segi ketuhanan dalam menuntut ilmu, yaitu dalam menuntut ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dapat dibagi dan diberikan kepada orang lain. Sampai pada sila kelima yang menitikberatkan pada segi keadilan sosial yang mengajarkan kita menuntut ilmu dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini dapat memiliki makna yaitu menuntut ilmu jangan hanya satu ilmu yang dipelajari, namun juga harus menguasai ilmu yang lain. Dalam penguasaan ilmu jangan hanya ilmu dunia tetapi kuasai juga ilmu sebagai bekal akhirat. Dari segi penuntut ilmu sebagai subjek dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu, dalam Pancasila kita diajarkan bahwa dalam proses pengembangan ilmu tersebut diperlukan adanya sikap kemanusiaan
sebagaimana dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai penuntut ilmu, kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan, maksudnya yaitu jangan memaksakan suatu kehendak atau ilmu hingga mengorbankan orang lain dalam mencapai ilmu tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nurul. Apakah Marisa Evela bisa menerima jawabannya? Baiklah, terima kasih Nurul. Saya bisa menerima jawaban dari Nurul. Kepada Mel, silakan ingin menjawab pertanyaan dari Andika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Andika Nugraha. Apakah pemerintah sudah menjalankan amanatnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk dasar pengembangan IPTEK? Jika sudah sejauh mana dan apa contohnya? Jika belum, mengapa? Pemerintah sudah menjalankan tugasnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Contohnya di bidang kejahatan internet, di mana banyak situs berbahaya dan situs porno. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, melakukan penutupan terhadap 22 status radikal di Indonesia pada Maret 2015. Penutupan ini setelah melalui pertimbangan dan masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Dan tercatat Kominfo memblokir 24 situs radikal pada Januari 2014. Sebagian besar situs tersebut dibuat dengan blogspot dan WordPress dan juga akun di media sosial yang isinya mengandung sara dan pornografi. Porsi paling besar sekitar 50% diisi dengan konten pornografi dan sisanya tentang kekerasan dan perjudian. Sehingga Kominfo mengatasinya melalui sistem penyaringan konten negatif yaitu Trust Positif dan Snawala dan sistem Whitelist Nusantara yang menyediakan rekomendasi situs-situs positif dan juga dengan melalui penyelenggaraan berbagai kompetensi seperti Duta Internasional, Cakap, dan Kartini Next Generation. Di sini pemerintah menanamkan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, yaitu dengan adanya kepercayaan dan pedoman untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nilai kemanusiaan, yaitu adanya moral yang baik dan dengan tujuan IPTEK harus berdasarkan pada kesejahteraan manusia. Nilai persatuan, yaitu mengedepankan rasa nasionalisme. Nilai kerakyatan dan keadilan sosial, yaitu dengan menghormati hak dan menjalankan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar dengan baik dan benar. Apakah Muhammad Andika Nugraha sudah paham dengan jawabannya? Baik, terima kasih Amel. Kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Amel. Pada Givo ingin menjawab pertanyaan Abdul Rauf, silakan pada Givo. Mengenai contoh kasus pelarangan dalam pengembangan ilmu di Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan Pancasila. Tidaknya itu ada 3 hal besar yang akan menghambat, yaitu yang pertama itu ada globalisasi
yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia merupakan konsumen dibandingkan negara lain. Yang kedua ada kapitalisme, yang mengakibatkan terbatasnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dikarenakan kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Dan yang ketiga itu ada konsumerisme yang menjadikan Indonesia sebagai pasarnya para negara-negara maju dikarenakan globalisasi tadi. Apakah Abdul Rauf sudah mengerti dengan jawabannya? Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 5. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ivo. Pada Lucy ingin menjawab pertanyaan dari Dela. Silakan pada Lucy. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Della Zulfian. Pertanyaannya, apakah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sangat membantu? Jawabannya tentu saja sangat membantu, seperti yang telah dijelaskan di dalam slide tadi, bahwa penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lucy. Apakah Dela bisa menerima jawaban dari Lucy? Terima kasih atas jawabannya Lucy. Saya dapat menerima jawaban dari Lucy. Bagaimana moderator? Apakah pertanyaan sudah dijawab semua? Untuk sesi pertanyaan, kami rencananya cuma buka 2 sesi pertanyaan. Satu sesi pertanyaan berisi 4 pertanyaan. Jadi di chat ada 11 pertanyaan. Apakah teman-teman dan dari
Apakah teman-teman ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang ada? Izin bantu menjawab moderator pertanyaannya bro. Ya, silakan pada Maulana. Terima kasih kepada moderator untuk memberi kesempatan kepada saya untuk mencoba menjawab pertanyaan yang belum dijawab oleh Bapak materi. Yaitu saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Sri Dewi, yang dimana pertanyaannya itu apakah landasan Pancasila bisa dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu, dan apa landasannya? Terima kasih. Jadi dari pertanyaan yang saya tangkap dari pertanyaan dari Sehari, jadi apakah landasan Pancasila ini bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai landasan untuk dasar pengembangan ilmu? Seperti yang sudah dijelaskan di makalah kelompok pemateri, di mana tentu sangat perlu Pancasila ini untuk sebagai landasan atau sebagai dasar pengembangan ilmu. Karena yang pertama, seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tentu haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang kedua tuh iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan iptek itu sendiri. Lalu yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambut normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Jadi artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan teknologi di ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Jadi untuk landasannya itu adalah Pancasila itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya bantu. Mungkin ada tanggapan atau teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Maulana.
Ya, Givo, jika ingin menambahkan jawaban dari Maulana, silakan pada Givo, silakan. Ya baik, saya ingin menambahkan jawaban dari Maulana atas pertanyaan dari Sari Dewi Putri. Apakah landasan Pancasila bisa dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu dan apa landasannya? Tentu jawabannya iya. Kita bisa melihat dari 4 indikator. Yang pertama itu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK itu dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Indikator kedua yaitu setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal terhadap pengembangan IPTEK itu sendiri. Indikator ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Dan indikator yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah independensi ilmu atau mempribumian ilmu. Nah, sedangkan landasannya itu sendiri bisa kita lihat dari sumber historisnya, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 itu sendiri, yang menjadi dasar landasan Pancasila itu dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih, Givo. Jadi kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia terumus dari proses akulturasi budaya Nusantara yang berlangsung berabad-abad. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Filsafat Pancasila merupakan landasan dalam proses berpikir dan berpengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok pemateri yang telah menjelaskan untuk materi kita hari ini, yaitu Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu, di mana untuk hari ini hanya ada 3 subbab yang dijelaskan, yaitu bagaimana Pancasila itu menjadi dasar pengembangan ilmu, yang kedua apa alasan diperlukannya Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu, dan bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Baik, untuk perkuliahan hari ini untuk kehadiran sesuai dengan kata Ibu tadi diambil dari screenshot peserta Google Meet yang ada di sini. Mungkin sebelum mengakhiri diskusi hari ini, apakah bisa Bang Farhan untuk mengambil screenshot? Dan untuk screenshot Zoom kita, Google Meet kita hari ini diharapkan kepada kakak-kakak, abang-abang dan teman-teman semua untuk bisa on cam. Silakan kakak dan abang-abang semua untuk bisa on cam dulu sebentar untuk mengambil screenshot Zoom kita hari ini. Baiklah, saya akan mengambil fotonya. 1, 2, 3. Baik, sudah Maulana.
Alhamdulillah karena sudah diambil screenshot untuk kehadiran Google Meet kita hari ini. Mungkin untuk diskusi atau pertemuan kita hari ini bisa dicukupkan terlebih dahulu untuk teman-teman yang selain kelompok pemain tadi bisa dikirim resumenya. Dan untuk pengumpulan dan untuk kehadiran di Island belum mana lihat lagi, nanti dikabarkan lagi. Oke, dari perkuliahan ini telah selesai. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.